Kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan kami Roh Kudus-Mu, penuhi hati kami Tuhan. Supaya kami boleh mengetahui apa yang menjadi kesenangan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami.
hadir dalam kehidupan kami. Hati kami menjadi tenang, pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu. Kami fokus untuk mendengarkan firman Allah. Itu ada menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan hari ini berbicara bagi kami semua. Hati kami terbuka. Kami ingin supaya firman Allah masuk dan membersihkan hati dan pikiran kami, meluruskan jalan hidup kami, supaya kami tetap menjadi terang-Mu. Kami menjadi garam yang mempengaruhi setiap orang yang ada di sekitar kami, supaya banyak orang boleh mengerti dan percaya bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Prosesi kenaikan-Mu ke surga kami menanti selama 10 hari. Sebagaimana murid-murid-Mu, Engkau memerintahkan kepada mereka supaya mereka jangan meninggalkan loteng Yerusalem itu sampai 10 hari. Engkau akan memperlengkapi mereka untuk mereka dapat melayani-Mu. Kami juga belajar memperbaharui roh yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kami, supaya kami tetap semangat untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu Tuhan hari ini kami benar mau mendengarkan firman Allah. Berbicaralah bagi kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Saudara, tekun, taat, dan setia. Itu paling penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan, supaya memperbaharui iman kita. Roh Kudus yang dulu kita percaya kepada Tuhan, bertobat, semangat untuk Tuhan, sekarang sudah mulai redup. Sekarang kita mulai lagi 10 hari ini bangkitkan kembali supaya kita lebih semangat lagi. Jangan mencintai diri kita sendiri, tapi kita mengasihi Tuhan untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak pernah melupakan apa yang Anda dan saya buat baik. Tapi manusia seringkali lupa. Tuhan menolong kita. Tuhan mengeluarkan kita dari masalah, persoalan, sakit disembuhkan. Tapi setika sembuh, 1 bulan kita lupa kebaikan Tuhan. Jauh lagi dari Tuhan. Kita menganggap bahwa semua yang kita miliki lebih daripada Tuhan. Padahal Tuhan ya segala-gala dalam hidup kita. Karena Tuhan kita hidup. Jadi hidup ini bukan kita mendapatkan sendiri dalam kehidupan kita, tapi Tuhan yang memberi bagi hidup saudara dan saya. Supaya banyak orang menghargai Tuhan lebih daripada semua yang dia miliki dalam hidup ini. Karena itu kita harus minggu yang berkualitas, supaya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. 10 hari ke depan kita harus tetap setia, kita harus tetap sungguh-sungguh untuk beribadah, berpuasa dalam pergumulan-pergumulan kita. Biarlah Tuhan menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Supaya kita semangat. Jangan sampai kita kendor semangat kita. Saudara yang dikasih Tuhan. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Ini perlu diingatkan terus Bapak Ibu. Ya, karena itu Tuhan bilang juga dalam Keluaran. Supaya bagaimana orang mendidik anaknya. Tuhan beritahu. Kamu harus beritahu dia firman Allah, Taurat itu. Waktu dia tidur, waktu dia makan, waktu di jalan. Harus terus diingatkan supaya manusia jangan lupa firman Allah. Kita hidup karena firman Allah. Jadi diingatkan terus. Hari Sabtu kita belajar untuk taat.
Kita belajar karena ada kasih dalam kehidupan kita. Kita juga mau belajar berkorban, saudara. Berkorban. Yesus memberi hidup untuk kita. Dia tidak memberi uang bagi kita, tapi dia memberi hidup untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu penebus, karena manusia banyak melakukan dosa. Yesus harus datang menolong, mengeluarkan kita dari dosa, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan yang Tuhan beri bagi hidup kita. Yang keempat, bijaksana. Jadilah orang yang bijaksana dalam hidup ini, supaya kita bisa membawa banyak jiwa untuk Tuhan. Bijaksana sering mengalah, ya tak? Punya kasih untuk bisa melayani sesama. Itu orang yang bijaksana. Supaya apa? Kita bisa bawa terang Tuhan. Terang ini bercahaya di dunia yang gelap. Supaya yang gelap itu bisa kembali kepada terang yang bercahaya. Supaya semua orang hidup di dalam terang Tuhan yang bercahaya. Bapak Ibu yang diberkati, hari ini kita berbicara tentang tekun. Tekun ya. Tekun itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita baca satu bagian firman Allah. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Perhatikan pesan Tuhan kepada murid-murid ketika dia naik ke surga. Pesan Tuhan kepada kita. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bukan kuasa yang ada di dunia ini, mamon, tapi kuasa yang dari tempat yang maha tinggi, yang diberikan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kuasa itu bukan hanya orang tertentu yang diberi, tapi kuasa roh itu diberi bagi saudara dan saya yang Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Kuasa itu diberi bagi kita. Amin. Dan saudara harus menerima kuasa itu di dalam setiap kehidupan kita. Karena kuasa itu yang membuat kita, supaya kita jangan khawatir, kita jangan takut. Kita jangan cemas menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena ada kuasa dalam kehidupan kita. Karena itu kita mesti tekun. Menanti itu harus tekun. Orang yang tekun, saudara yang dikasih Tuhan, adalah orang yang punya ketetapan di dalam hatinya. Itu menurut kamus Alkitab. Tekun itu artinya orang yang punya ketetapan di dalam hatinya dan sungguh-sungguh. Bukan main-main tapi sungguh-sungguh. Punya satu ketetapan dan dia harus sungguh-sungguh. Terus yang kedua, dia harus rajin. Kalau dia malas, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kalau dia rajin, pasti dia akan mendapatkan sesuatu. Berarti saudara dan saya punya satu ketetapan dalam hati. Setiap hari, 10 hari ini aku harus sungguh-sungguh. Aku harus sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan dalam kehidupanku. Aku harus mendapatkan janji yang Tuhan beri bagi hidupku. Karena kita mesti punya ketetapan. Orang yang punya ketetapan hati yang sungguh-sungguh, yang rajin, apapun yang dia lakukan dalam hidup, pasti akan tuntas. Tidak pernah setengah-setengah dia bekerja. Dia bekerja apapun, pasti semua akan selesai. Itu orang yang sungguh-sungguh. Jadi kita harus punya iman yang sampai selesai. Bukan punya iman yang hari ini semangat, besok diberkati semangat, lusa tidak diberkati, tidak semangat, tidak. Semangat roh dalam hidup saudara dan saya tidak ditentukan dengan keadaan dunia yang terjadi dalam hidupmu. Karena roh itu dia hidup di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang mendorong hidup kita supaya kita tetap semangat kepada Tuhan. Karena itu murid-murid mendapatkan satu pesan penting yang Tuhan beri bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh-sungguh. Ya, mereka tidak main-main, saudara. Mereka menanti itu di dalam loteng Yerusalem. Mereka memecahkan roti bersama-sama di tempat itu. Atas apa? Mau menerima janji yang Tuhan beri bagi mereka.
Tuhan tidak janji kamu tunggu di loteng ini supaya nanti kamu dapat uang banyak. Tidak. Karena Tuhan tahu manusia tidak mampu menjalankan hidup sesuai dengan firman Allah. Karena itu dia harus beri bagi kita. Kita akan berbicara tentang apa? Bertekun, bersungguh-sungguh. Kita baca dalam firman Allah Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang 5. Kita berbicara tentang sungguh-sungguh. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Terus ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Perhatikan baik-baik dia bilang. Penderitaannya selesai. Dia mati. Ya, dia bangkit. Sebelum dia mati dia menderita. Dipukul, disiksa, dianiaya. Sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara, setelah dia mati dia bangkit. Penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan. Supaya mereka jangan galau. Bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia manusia 100% dia mati. Dia mati karena dia manusia. Bukan Tuhannya mati. Tidak. Tuhan kalau mati kita nggak ada lagi. Mati semua. Karena dia yang kasih kita hidup. Dia yang menentukan hidup kita, roh. Roh di dalam kehidupan manusia. Napas, tarik, naik, turun. Bisa lari, bisa panjang. Nggak capek. Itu Tuhan yang kasih kita. Bangun pagi bisa tarik napas panjang. Itu Tuhan punya, bukan kita punya. Dititipkan dalam kehidupan kita. Kapan dia mau ambil? Itu haknya dia, bukan kita. Kalau kita punya hak kecuali taruh tali di leher, gantung. Itu selesai. Tapi yang berhak, dia. Mungkin di rumah sakit, saudara sudah lihat orang tuamu, contoh, pasang selang, saudara enggak tega lagi. Kasihan, semua selang. Dokter, ya kalau dia mau pulang, bawa ke rumah aja. Kamu siap tanggung jawab? Ya sudah, daripada pasang selang, tanda tangan aja, bawa pulang ke rumah. Betul ya saudara ya? Jadi saudara juga pikir ya sudah bawa pulang aja mau mati-mati. Tapi pulang di rumah, satu pulang gak mati-mati juga. Kenapa? Karena Tuhan belum waktunya Tuhan untuk bawa pulang. Dokter pun tidak bisa menentukan. Yang menentukan saudara pulang itu siapa? Tuhan. Itu berhak penuh di dalam kehidupan kita. Banyak orang saudara yang saya layani. Gak sadar diri 5 tahun, 10 tahun. Tidur aja begini. Ada yang sudah 18 tahun. Mengecil otaknya. Karena kebanyakan apa? Apa namanya? Bius. Waktu mau melahirkan biusnya kebanyakan. Anaknya sudah umur 18. Ibunya masih duduk di kursi roda. Tidak sadar. Tapi masih hidup. Anaknya sekolah dokter sekarang. Bagaimana cara menyembuhkan mamanya? 18 tahun, saudara. Suaminya setia, tiap hari urus istrinya. 18 tahun. Tidak gampang kalau tidak ada kasih dalam kehidupan ini terhadap istri kita. Amin. Ini yang perlu kita belajar dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, dia memberi sesuatu kepada murid-muridnya. Dia datang menunjukkan sesuatu kepada mereka bahwa ini aku masih hidup. Aku Tuhan yang masih hidup. Kamu jangan dengar kata siapapun yang ada di sini. Jangan percaya kepadaku karena aku masih hidup. Kita baca firman-Nya terus. Yang tadi itu belum selesai. Ya. Bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan sorga. Gereja ini berbicara tentang sorga. Gereja tidak berbicara tentang dunia. Tapi gereja berbicara tentang sorga. Karena Anda dan saya milik sorga. Amin. Kita pulang ke sorga. Yesus berkata begini, aku sudah memilih mereka dari dunia. Dan mereka sekarang bukan dari dunia ini. Mereka sama seperti aku dari sorga dan pulang ke sorga. Amin.
Anda dulu dalam kegelapan, Tuhan sudah bawa Anda kembali menjadi milik Tuhan. Berarti Anda dan saya hari ini bukan dari dunia. Dulu kita dunia, tidak mengenal Tuhan. Sekarang kita bukan dunia, kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah karena kita mau pulang ke sorga. Bukan mau pulang ke neraka dunia, tidak. Saudara dan saya harus pulang ke sorga. Makanya gereja harus berbicara kebenaran. Gereja harus berbicara Injil. Gereja harus berbicara firman Allah. Amin. Itu gereja. Gereja bukan berbicara tentang uang, mamon, tidak. Hidup Anda lebih penting daripada uang. Amin. Coba saudara sakit di rumah sakit. Dokter bilang gak bisa lagi. Dokter, panggil 10 dokter aja. Uang saya masih banyak di bank. Dokter bilang 30 dokter tidak bisa. Uang tidak ada guna. Kalau kita sudah sakit, Tuhan lebih berguna dalam hidup kau. Amin. Harapan saudara dan saya hanya Tuhan. Kembalikan hidupmu dengan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena dunia kita menghindar dari Tuhan. Mati ketemu Tuhan. Tersipu-sipu di atas Tuhan. Gereja setengah-setengah. Kadang-kadang saya nak ke gereja. Tapi engkau siap tempat yang paling bagus. Aduh, malu aku. Tuhan kasih pulang. Sudah tidak bisa pulang. Sudah selesai. Hidup ini yang harus kembali kepada Tuhan. Hidup ini yang harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Yesus tidak mengajarkan murid-muridnya. Dunia ini mengajarkan kebenaran. Makanya dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah kebenaran. Semua hidupmu pasti dia pelihara. Tidak ada yang tidak. Saudara lihat Yesus di dunia. Orang-orang Yahudi datang. Bayar pajak mana? Uang. Nggak ada uang. Petrus tangkap ikan itu. Bayar. Ada 4 dinar di mulut ikan. Saudara bayangkan. Yesus nggak ada uang. Tapi ikan nggak ada uang. Tangkap. Petrus mungkin bilang, masa di mulut ikan ada uang. Tapi Petrus lihat Tuhan. Dia takut. Ikutannya. Ditangkap betul. Ada 4. 2 untuk kamu. 2 untuk saya. Yesus mengajarkan supaya kita jangan hutang. Tapi kita harus melunasi tanggung jawab kita. Betul ya saudara? Yesus itu luar biasa saudara. Dia tidak ada uang. Dia jalan kemana-mana. Karena dia percaya Allahnya selalu menyediakan bagi dia di dalam kehidupannya. Amin. Kita juga sama. Tuhan mau mendidik, mengajar kita. Supaya kita rajin juga bekerja. Kalau tekun itu rajin. Kalau kita sungguh-sungguh bekerja. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti ada hasil. Tuhan beri bagi hidup saudara dan saya. Tidak mungkin tidak saudara. Orang di luar Tuhan kaya. Dulu saya ikut Tuhan, saya banyak perbandingan. Ya, kenapa saya bertobat? Berkat mulai tersendat-sendat. Dulu saya tidak bertobat, berkat banyak datang. Sekarang mulai tersendat. Tuhan, kenapa mereka tidak percaya tapi mereka kaya? Jadi ikut Tuhan itu bukan ngomong tentang dunia. Kerajaan Allah, iman, yakin, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bahwa dia sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Sampai tidak ada uang di saku saudara. Mau bergerak sudah gak bisa. Tuhan proses hidup saya sampai habis. Saudara bayangkan pengusaha melayani Tuhan sampai gak ada uang. Wah itu nangis saudara. Tapi ketika gak ada uang waktu itu juga pertolongannya datang. Di situ baru saya tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu tetap pelihara hidup saudara dan saya. Andalkan dia. Apa yang saudara miliki, itu bukan milikmu, itu titip Tuhan. Saudara lihat Tuhan kasih contoh di Alkitab terlalu banyak. Lukas pasal 12 dia kasih contoh. Sederhana dia contoh. Dia bilang, orang itu dia berkata, wah lumbungku kurang. Hasilku banyak. 1 Jawa Timur ini hasilku banyak. Buat gedung lebih besar dari cewek ini. Semua hasil masuk di dalam, dia bilang. Setelah masuk hasil semua di dalam. Hai jiwaku, banyak kamu mau apapun. Tiap hari duduk. Ya dah, minum kopi, bersenang-senang jiwa. Tuhan bilang kepada dia, malam ini aku datang menjemputmu. Terus, semua yang kamu miliki ini milik siapa? Tuhan mau mendidik kita.
itu adalah milik Tuhan yang dititipkan bagi kita. Untuk apa Tuhan titipkan bagi kita? Supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita melayani, ketika kita bisa mengasihi orang lain, upahmu besar di sorga. Amin. Kita tidak pernah memikirkan upah di sorga. Kita hanya memikirkan di dunia apa yang kita punya, tapi kita belum bekerja untuk Tuhan. Hari ini masing-masing bekerja untuk Tuhan. Karena masing-masing mendapat upah yang sama. Amin. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk sore. Yang masuk pagi berkata begini, masa dia baru masuk jam 4, jam 5 pulang 1 dinar. Tadi kamu masuk, saya bilang apa? Dari pagi sampai sore 1 dinar. Itu hakku. Akhirnya saya berpikir begini Bapak Ibu. Ketika saya membaca firman itu, enak aja teman saya mabuk-mabuk mati masuk surga. Ya kan? Yang tiap hari dia mabuk, saya rasa wah iri. Dulu saya mabuk, kenapa saya juga nggak mabuk? Kenapa saya harus bertobat? Ya. Tapi kesempatan itu beda Tuhan beri bagi hidup kita. Apakah benar waktu dia bertobat dia mati? Waktu dia mabuk Tuhan datang. Nggak bisa dapat surga juga. Walaupun surat baptis, surat nikah lengkap. Tapi pas dia mabuk Tuhan datang. Pasti ada di tempat yang lain, bukan di surga. Itu Alkitab, bukan saya. Alkitab. Begitu saya sadar. Saya tidak boleh iri kepada orang yang kaya, orang yang hebat. Saya tidak mau iri. Tapi saya berdoa supaya jiwa mereka boleh mendapatkan keselamatan. Amin. Itu baru pekerjaan Tuhan yang benar dalam hidup. Jadi kita tidak boleh iri. Kamu dapat apa, kamu dapat apa. Tidak boleh iri Bapak Ibu. Kita layani banyak orang mati. Kaya mati. Pulang hanya peti kosong. Gak bawa apa-apa. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Tuhan itu terlalu baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terlalu baik, amat baik, sangat baik Tuhan itu. Tetap memberi kesempatan bagi kita. Karena jiwa harus mendapatkan keselamatan. Tuhan tidak mau sia-sia dia mati di salib. Dia mau Bapak Ibu dan saya dapat itu surga. Karena itu dia janji. Aku tinggalkan kamu di dunia. Tapi aku pergi buat rumah bagimu di surga. Kalau rumah selesai aku datang menjemputmu. Itu janji yang dia beri bagi saudara dan saya. Makanya mesti berbicara tentang kerajaan Allah. Penting sekali kerajaan Allah. Kita harus berbicara di gereja. Kita pulang, kita terus ngomong kerajaan Allah. Jadikan bumi ini seperti surga. Pulang bukan hanya gereja yang seperti surga. Di luar, di rumah, di pekerjaan. Jadikan seperti surga. Supaya surga turun menjadi berkat bagi hidupmu. Amin. Itu pasti saudara yang dikasih Tuhan. Terus ayat yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, kita sudah baptis air. Sekarang kita memperbaharui diri kita. Supaya kita sadar bahwa ada Roh Kudus dalam hidup ini. Hari ini Bapak Ibu dan saya datang di gereja. Ada dorongan dalam hatimu. Ayo ke gereja. Betul ya? Tapi kadang-kadang hari Sabtu sudah berdoa, Tuhan besok aku ke gereja mau sungguh-sungguh. Aku ada pergumulan. Begitu bangun pagi, teman bilang, kita jalan-jalan dulu. Saudara mulai bimbang. Saya harus ke gereja. Sudah minggu depan ada. Ini kesempatan. Ini ada teman dari luar pulau datang. Ayo kesempatan. Aduh, gimana ya? Tadi malam sudah berdoa. Teman telepon lagi. Ayo. Besok ada lagi. Minggu depan masih ada gereja. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Teman lebih penting daripada Tuhan. Ini hati-hati Bapak Ibu. Tuhan lebih penting daripada semua yang kita miliki. Tidak boleh ada siapapun dalam hidup ini yang harus menghambat saya berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu yang kita harus punya prinsip dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Tuhan harus full dalam hidup kita. Karena dia segala-gala dalam hidup ini. Istri bisa tinggalkan kita, suami bisa, anak bisa, semua bisa tinggalkan. Tapi Tuhan tetap ada dalam kehidupanmu. Amin. Dialah kekuatan dalam setiap kehidupan kita.
Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, 10 hari kita harus berjuang dalam kehidupan kita. Kita lompat ke ayat yang 14. Kisah 1:14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun sehati. Kita di gereja ini sudah sehati belum? Atau masing-masing punya keinginan? Tidak, kita punya tujuan sama. Harus sehati. Tekun sungguh-sungguh sehati. Kita bergandengan tangan. Untuk apa? Kerajaan surga. Kita bangkitkan iman kita. Kita bangkitkan kesehatian kita. Supaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan bersama-sama dengan tempat ini. Ada kekuatan yang baru yang Dia beri bagi kita semua. Bertekun sungguh-sungguh. Artinya kita saling menasehati. Ayo teman, masih 7 hari lagi. Ayo, jangan kendor. Ayo mari kita doa puasa sama-sama. Mari kita sungguh-sungguh berdoa. Ada sesuatu yang Tuhan mau beri bagi kehidupan kita. Mungkin hari ketiga kita ikut. Hari keempat Tuhan mau kasih sesuatu, kita lari. Akhirnya cabut kembali. Tidak dapat. Setan lebih kuat daripada Tuhan. Tapi kalau kita kuat, komitmen, tekun sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terus setiap hari kita datang. Pasti ada sesuatu yang Tuhan beri bagi hidup kita. Amin. Kita mesti punya klimaks berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu penting bagi hidup saudara. Ya, jadi saya juga dulu berjuang. Waktu bertobat itu berjuang. Mau tiap hari baca firman, tiap hari baca firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Baca terus. Akhirnya punya kekuatan baru dalam hidup ini. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan berbicara, Roh Kudus terus bekerja. Artinya ada kuasa dalam kehidupan ini. Ya, bisa melayani orang di desa. Ya, yang sakit bisa sembuh, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar. Wah, luar biasa. Mujizat pada tahun itu luar biasa terjadi, saudara. Kita tidak sadar, kita pengusaha, jadi pendeta, ada kuasa diperlengkapi untuk bisa berdoa bagi orang bisa sembuh, saudara. Tapi saudara, yang paling banyak sembuh itu tuli. Karena teman-teman bilang suaramu terlalu gede. Jadi setan itu takut. Jadi dia berteriak langsung keluar. Ya, yang tuli mendengar. Kalau saya teriak, langsung keluar. Ya, karena saya tidak bisa pelan-pelan Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga sama. Ketika setan dia hardik. Dalam nama Yesus dia bilang, dalam nama Yesus. Ya kan? Dia hardik, keluar. Setan itu keluar. Kalau setan kita bilang, keluar. Dia bilang, teman yang baik. Ya, jadi Yesus sendiri dia hardik. Jadi kita juga mesti sama. Ya, kita tekun, sehati. Kita sungguh-sungguh membangun satu kerajaan yang ada di JW ini. Gereja Bes. Kita sungguh-sungguh. Saudara, saya mau tanya saudara, sederhana. Hidup ini mesti sederhana. Tapi kita makna penting, rohani itu penting. Saya tanya Bapak Ibu, gereja ini milik siapa? Saya tanya dulu, Pak Daeng? Pak Fengki? Pak Henry Ang? Tuhan. Gereja ini milik siapa? Tuhan. Saudara dan saya milik siapa? Saya mau tanya dulu, jawab Tuhan. Berarti gereja ini milik siapa? Kita semua. Kita ini anak Tuhan, kita punya ini. Kita datang di gereja, ini Tuhan punya. Saya ini Tuhan punya. Jadi kalau saya datang di gereja, ada kotor, ada sesuatu yang saya lihat gak bagus. Bersihkan, ini rumahku. Amin. Itu baru kita rasa memiliki bahwa ini gereja. Milik Tuhan, milik saya. Saya ini anak Tuhan. Bukan kita datang buang sampah, buang di sana, buang di sana. Rumah kita yang kotor juga. Ya, padahal nggak lihat, pekerja nggak lihat, tapi Tuhan lihat kita buang nggak? Lihat. Jadi kita harus rasa memiliki bahwa gereja ini milik Bapakku di sorga. Karena itu kita berdoa, Bapa kami di sorga. Semua bilang Bapa kami, Bapa saya di sorga. Gereja ini milik Bapa, ini punya saya. Saya harus perhatikan. Saya mendengar satu kesaksian dari satu pengusaha di Jawa, Surabaya atau Jakarta. Gereja, dia ada gereja di gereja yang kecil. Satu saat hari Sabtu pagi-pagi dia datang. Parkir mobil katanya. Sudah lama saya dengar kesaksian ini. Lamborghini parkir di depan gereja.
Waktu dia parkir di gereja, pendetanya melihat, dia lari dari sana. Pak, mau buat apa? Saya mau bersihkan gereja. Oh jangan Pak. Ada koster. Jangan Pak, jangan. Ada yang bisa bersihkan gereja. Jangan. Tidak Pak. Tadi malam saya tidur. Tuhan bilang, tugas kamu apa? Dia tanya Tuhan, tugasku apa untuk gereja? Bukan datang kasih perpuluhan pulang selesai. Itu aku gak mau. Apa yang kutugas? Ya sudah, setiap hari Sabtu pagi kamu harus datang bersihkan gereja. Pagi-pagi dia datang di depan gereja. Saudara, dia parkir dengan mobil. Pendetanya bilang, aduh jangan. Dia bilang, tidak Pak. Saya tidak takut pendeta, saya takut Tuhan. Perintah saya harus bersihkan. Izinkan saya kerja. Nanti setiap hari Sabtu saya akan datang kerja. Koster mau kerja, enggak apa-apa. Gereja mau bersih, enggak apa-apa. Pokoknya saya harus datang kerja. Karena Tuhan perintah saya harus bekerja. Setiap hari Sabtu dia datang dan dia bekerja. Pendeta yang duduk-duduk akhirnya juga kerja. Ya kan? 1 bulan 1 M perpuluhan. Tapi dia tahu itu milik Tuhan, bukan milik dia. Dia harus datang untuk memperbaiki rumah Tuhan. Karena ini punya Tuhan, bukan milik pribadi. Amin. Anda di tempat ini belajar tentang kerajaan sorga. Sorga itu bersih, tidak ada kotor. Rapi, bersih, tersusun rapi. Bersih, tidak ada kotor. Jadi kita belajar supaya di dunia ini kita punya gereja bersih, rapi, tersusun rapi. Hati Tuhan senang, anak-anakku. Ya kan? Semua orang ngomong tentang beri. Gereja ini tidak pernah mengajarkan Anda memberi. Gereja ini hanya mengajarkan Anda dewasa iman dengan Tuhan. Daripada Anda beri 10 juta, pulang tidak diberkati. Karena tidak pernah sukacita terpaksa. Lebih baik Anda kasih 1000. Sukacita pulang. Berkat Tuhan menyertai kesehatan, kekuatan dalam hidupmu. Amin. Ini kita belajar dewasa. Gereja mengajarkan Bapak Ibu dewasa. Zakeus berjumpa dengan Tuhan, dia dewasa karena dia tahu Tuhan itu siapa dalam hidup ini. Langsung dia bilang, setengah dari hartaku kubagikan bagi orang susah. Kalau ada yang kuperas, kembalikan 4 kali lipat. Berarti Zakeus tidak punya uang. Tapi dia tidak khawatir lagi. Kenapa? Tuhan bilang hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Keselamatan lebih penting daripada semua yang kita miliki di dalam hidup ini. Beri hidup ini lebih penting daripada beri uang. Makanya Tuhan mengajarkan, kalau kamu mau taruh persembahan di sini, kalau kamu ingat masih benci istrimu, masih benci saudaramu, jangan masukkan. Aduh, jangan 1 M. Tidak, ikut Tuhan. Pak, silakan berdamai dulu. Minggu depan baru bawa, nggak apa-apa. Udah bawa, nggak apa-apa. Pendeta jangan khawatir. Kalau pendeta khawatir, bagaimana dia mengajarkan jemaat tidak khawatir? Kalau pendeta cemas hidupnya, 1 hari makan 3 kali Bapak Ibu. Kalau perempuan 1 hari, 1 bulan makan beras 5 kilo. Kalau laki-laki 2 kali lipat 1 bulan beras 10 kilo. 150.000. 1 bulan kita makan. Anda masuk rumah makan 1 piring 150.000. Kalau Anda makan di rumah sudah bisa kumpul orang yang susah-susah, kita sudah bisa bagi. Makanya gereja ini ada diakonia supaya kita bisa menolong sesama dalam hidup ini. Saudara hari ini nggak sadar, nggak tahu, tapi satu saat saudara pulang di sana, Tuhan kasih tempat yang bagus. Kenapa? Karena ada pundi-pundi Anda isi diakonia itu untuk menjadi berkat yang orang Anda tidak lihat. Tapi itu yang sudah tersalur ke sana. Amin. Ini yang kita kerjakan Bapak Ibu. Orang bilang gereja gak ada duit. Gereja memang gak ada duit. Gereja ada Tuhan. Amin. Tapi orang Kristen jangan diajar pelit. Jangan diajar kikir. Itu mesti diberitahu. Jangan sampai gereja tidak berbicara uang. Tapi kita tetap kikir. Orang kikir tidak ada di surga. Itu Alkitab, saudara. Ya, jadi kita belajar semua segi kita harus buat dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang Kristen yang tekun, yang sungguh-sungguh. Punya satu ketetapan hati, apa yang kita harus kerjakan untuk Tuhan. Mari kita menanti Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
dengan hati yang sungguh-sungguh. Supaya ada pencurahan roh. Kita punya kekuatan yang baru dalam hidup kita. Semangat untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Saudara dan saya harus berjuang dalam hidup ini. Murid-murid saudara yang dikasih Tuhan, mereka berjuang. Mereka sungguh-sungguh. Mereka tidak main-main di dalam setiap kehidupan mereka. Kita baca dulu ayat yang terakhir. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46 dan 7. Ayat yang terakhir, 2 menit lagi. Perhatikan mereka. Dengan bertekun dan dengan sehati. Bertekun dan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Berkumpul di tiap hari. 10 hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada yang bawa roti, ada yang bawa ikan, ada yang bawa ayam, ada yang bawa babi, ada yang bawa sapi. Semua kumpul ke makan bersama. Kalau kita baca cerita itu luar biasa. Ya, dia merasakan harta kekayaannya, milik tanah di sana dia jual. Dia bilang itu bukan milikku, itu kita milik bersama. Jual, bagi bersama. Sekarang gak mungkin bisa Bapak Ibu. Tapi yang penting kita tahu apa yang kita punya. Itu Tuhan titipkan bagi kita. Amin. Apa yang kita harus buat dengan Tuhan titipkan. Supaya kerajaan Allah dilebarkan. Banyak jiwa diselamatkan. Oleh karena kasih yang Tuhan beri bagi kita. Ayat yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Semua orang. Kita benahi hidup kita. Dulu orang lihat saya tidak suka, tidak senang. Betul ya? Sekarang kita benahi 10 hari ini. Supaya semua orang senang. Kalau dengan istri pegang tangan jalan, rasanya senang. Tapi pulang rumah, kecut hatinya. Pegang di tangan, tapi hatinya ada sakit. Karena suaminya kata-katanya terlalu keras. Ibu-ibu, banyak terjadi di mana-mana. Jangan simpan di hatimu perkataan suamimu yang tidak baik. Hati itu milik Tuhan. Harus ada firman. Amin. Saudara, kemarin saya melayani satu ibu. Dia bilang begini, saya periksa dokter, jantung saya baik, paru-paru saya baik. Ya kan? Tapi setiap kali saya di gereja, saya pingsan. Saya lihat dia naik tangga belum selesai. Ibu, ada sesuatu yang ibu simpan. Karena saya banyak melayani orang. Kalau dia simpan sampai pahit, asmanya tinggi-tinggi. Ingat ibu-ibu, makin banyak kepahitan dalam hidupmu, Anda jalan jauh capek. Itu kepahitan. Itu harus dibuang. Tidak boleh ikat dalam hidupmu. Setan ikat, akhirnya Anda jalan tidak kuat. Jadi saya cerita, saya bilang gak bisa Bu. Ada sesuatu. Dia bilang gak bisa ada sesuatu dalam hidupmu. Akhirnya dia bilang begini. Sakit hati. Siapa? Dia takut. Ya, dia bilang itu buat saya sakit hati. Betul kan ada sakit hati? Makanya dia ngos-ngosan. Tidak ada sakit tapi ngos-ngosan. Jadi ibu-ibu kalau rasa capek-capek, jalan tidak kuat. Ingat, suami bikin sakit hati atau anak bikin sakit hati. Buang. Setiap hari buang sampah. Amin. Kita mau hidup sukacita, kita mau hidup damai. Tuhan mau pilih kita Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makin hari bandingin banyak orang menyenangi hidup kita. Dan makin hari Tuhan menambahkan banyak jiwa untuk kita bisa melayani dengan baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau tekun seperti murid-murid. Ketika mendengar pesan-Mu, kamu harus tunggu di tempat ini sampai engkau diperlengkapi.
Kalau engkau tidak diperlengkapi, engkau tidak mampu, engkau tidak kuat bisa melayani. Engkau tidak tahan dalam cobaan dan godaan dunia ini. Karena itu engkau harus tunggu sampai engkau diperlengkapi. Masa tunggu itu mereka tekun, mereka sehati, mereka sungguh-sungguh membaca firman. Apa yang mereka punya mereka saling membagi, supaya mereka boleh hidup dan menanti pencurahan itu terjadi dalam hidup mereka. Hari ini kekristenan kita juga, kita harus tekun. Kita harus sungguh-sungguh punya ketetapan hati, sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak lalai dalam janjinya. Dia berikan kepada murid-murid itu 2000 tahun yang lalu. Mereka sungguh-sungguh dia memberikan. Hari ini kalau kita tekun dan sungguh-sungguh, dia akan berikan bagi kita sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin kita malu bersaksi, mungkin kita tidak bisa berbicara, mungkin kita baca firman tidak mengerti. Tapi ketika kita sungguh-sungguh Roh itu bekerja, Tuhan akan bukakan pengertian bagi kita. Tuhan akan bukakan mulut kita untuk bisa berbicara. Karena Roh bekerja dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati kami semua pagi hari ini. Kami datang dengan berbagai masalah persoalan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa kalau kami sungguh-sungguh, Tuhan Engkau sudah menjamah kami. Engkau sudah menyembuhkan kami hari ini. Kami sudah pulih, kami sudah sembuh. Kami pulang dengan damai yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kami. Biar lupa surga bersuka cita, karena kami mau bertobat dan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih semua kebaikan yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Pagi hari ini sebelum kami semua kembali ke rumah kami masing-masing, kami berdoa Tuhan, bagi kota Surabaya, Tuhan tetap memberkati kota ini, supaya kami tinggal di kota ini dengan damai dan sukacita yang Tuhan beri bagi kami. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, supaya bangsa ini penuh kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Supaya bangsa ini penuh kedamaian. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan, sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Hamba juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat, baik itu persembahan diakonia atau perpuluhan. Sekiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jagalah lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu pasti, menjaga hati itu sulit. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing dan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita
sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala. Di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, kibarkan memanggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wahai umat yang lebih dari pemenang, angkat suara mengatakan, lebih dari pemenang dalam segala